إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'du. Hari ini, siang ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Prinsip Hidupku karya Ustadz Aminur Ba'is hafizahullahu ta'ala. Setelah sebelumnya kita membahas tentang belajarlah untuk tawakal. Hidup ini penuh ujian. Kemudian setelahnya di bab 13 kita akan membahas tentang akhlak baik bisa dipelajari. Akhlak baik bisa dipelajari. Bismillah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar senantiasa diikhlaskan niat kita untuk Allah Jalla Jalaluhu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beragam akhlak baik yang bisa melekat pada diri manusia. Namun tidak semua dimiliki, tidak semua kita miliki juga. Di antara manusia yang akhlaknya terpuji, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad SAW. Dari berbagai sisi akhlakiyah beliau adalah manusia yang akhlaknya paling sempurna. Kalau sedekah, maka beliau adalah orang yang paling dermawan. Kalau berani, maka beliau adalah orang yang paling berani nomor satunya. Kemudian apabila jujur, maka beliau adalah orang yang paling jujur di antara yang lain. Dan ini adalah akhlak yang paling tinggi, dan kita patut bangga mendapatkan Nabi yang sangat akhlaknya baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji beliau. Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang sangat baik atau sangat agung. Azim di dalam bahasa Arab artinya agung, yang dimana bukan hanya besar saja, tetapi mulia. Akhlaknya besar dan mulia. Bahkan Allah seringkali di dalam Al-Quran menyebutkan akhlak beliau untuk sumpah. Kata Allah, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu, wahai Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan atau kesesatan. Ini surat Al-Hijr, yang dimana kaum yang siap diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka sudah tenggelam dalam maksiat. Tetapi Allah bersumpah dengan akhlak Nabi Muhammad, bersumpah dengan umur Nabi Muhammad SAW yang sangat agung, karena akhlak beliaulah yang agung. Al-Baghawi menyebutkan dalam tafsirnya, Al-Baghawi rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya bahwa diriwayatkan oleh Abul Jauza dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Wa ma khalaqallahu nafsan akrama 'alaihi min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma aqsamallahu ta'ala bihayati ahadin illa bihayati." Kata beliau, Al-Baghawi, belum pernah Allah menciptakan sosok jiwa yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah tidak pernah bersumpah dengan menyebutkan kehidupan siapapun. Satupun makhluk Allah tidak pernah menyebut. Kata Nabi Isa, Nabi Musa tidak pernah disebut. Ini di tafsir Al-Baghawi. Ini menandakan bahwa akhlak beliau itu sudah diakui oleh Rabb semesta alam. Seluruh manusia mengakui akhlak beliau. Orang Muslim mengakui, orang kafir mengakui. Di zaman beliau banyak sekali orang kafir yang masuk Islam karena akhlak beliau, karena baiknya beliau. Bahkan sampai sekarang orang kafir pun menulis manusia terbaik.
manusia yang paling berpengaruh di dunia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nomor satu. Ya, kalau kita lihat di bukunya Marx, ya itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang nomor satu berpengaruh di dunia. Karena apa? Karena akhlaknya. Allah bersumpah dengan umur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang dimaksud adalah kehidupan beliau yang diwarnai dengan akhlak beliau yang sempurna. Sementara selain beliau, pasti selalu ada kekurangannya. Banyak gitu, ada sisi yang dimana ada kurang. Ada orang yang cerdas, pinter, teliti, tapi dia kurang dalam kedermawanan. Jadi pelit. Ada juga orang yang dermawan, baik hati, suka membantu, tapi dia kasar dan tidak penyabar atau kurang sabar. Tapi Nabi Muhammad SAW cerdas iya, pinter iya, teliti iya, dermawan iya, baik hati iya, suka membantu iya, penyabar iya, dan semuanya itu akhlaknya 100%. Ya kalau manusia selain beliau akhlaknya belum mencapai kesempurnaan. Ini adalah keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhlak adalah anugerah. Akhlak adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang terkadang Allah tempelkan dia tabiatnya dari kecil. Tabiat, bawaan dari orang tua, bawaan dari kakak atau adik atau ibu. Itu dari lahir memang dia punya sifat akhlak yang baik. Ada yang seperti itu. Maka ini termasuk anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Daud meriwayatkan bahwa suatu ketika datang satu rombongan ke kota Madinah. Saat mereka melihat Nabi Muhammad SAW, mereka bergegas turun dari kendaraan mereka dan berlarian untuk melayani dan mencium tangan Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tahu bahwa baginda Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat mulia dan beliau juga utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada satu orang yang tetap tenang. Ya, ketika Nabi Muhammad datang, satu orang ini tenang sekali. Dia merapikan pakaiannya, kemudian baru mendatangi Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau bernama Al-Munzir Al-Ashjaj. Al-Munzir Al-Ashjaj. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW melihat dari kejauhan Al-Munzir, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Inna fika khullataini yuhibbuhumullah al-hilmu wal-anah." Wahai Munzir, sesungguhnya pada dirimu ada dua akhlak yang Allah cintai. Apa itu? Yang pertama, bijaksana dan tenang. Jadi orangnya tidak gerusak-gerusuk. Lalu Al-Munzir bertanya, "Ya Rasulullah, ana atakhallaqu bihima amillahu jabalani alaihima?" Wahai Rasulullah, apakah saya yang mengusahakan akhlak ini atau Allah yang menganugerahkan sifat ini kepadaku? Maka Nabi SAW menjawab, "Balillahu jabalaka alaihima." Allah lah yang menganugerahkan kepadamu akhlak yang seperti ini. Hadis riwayat Abu Daud dan disyahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya, ini hadis yang mulia, bahwasanya seorang terkadang terpengaruh terhadap kesolehan orang tuanya. Orang tuanya memiliki akhlak yang baik, maka Allah anugerahkan dirinya dan keturunannya akhlak yang baik. Mengusahakan. Terutama ini pesan untuk para orang tua agar senantiasa selalu mendoakan anak-anaknya. Ketika dia bersamanya, mungkin kita selalu mengucapkan barakallahu, barakallah, barakallah. Atau kalimat-kalimat doa yang lain
Sehingga kita tidak sadar bahwa doa kita itu ternyata yang membuat dia akhlaknya baik. Terkadang seperti itu. Karena tidak tahu doa mana yang dijawab oleh Allah. Dan intinya semua doa itu tidak ada keburukan, semua doa adalah kebaikan. Maka di sini menunjukkan bahwa pada asalnya akhlak baik itu adalah nugerah Allah, pemberian dari Allah, sebagaimana kalau kita punya anak, itu adalah anugerah dari Allah. Ya meskipun akhlak yang baik juga bisa diupayakan ya, bisa dilatih, bisa diusahakan, bisa merubah diri gitu ya. Nabi SAW memotivasi kita untuk mengupayakan beberapa akhlak yang mulia, seperti sabar, kedewasaan, ketenangan, atau al-hilm. Al-hilm itu ketenangan. Maka ini bisa dilatih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda. Ini menyebutkan sederet akhlak terpuji yang diwujudkan dengan apa? Dengan berlatih. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis Bukhari, "Waman yasta'fif yu'affifhullah, waman yastaghni yughnihillah, waman yatasabbar yusabbirhullah, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr." Kata Rasulullah, siapa yang berusaha menjaga kehormatan dirinya, iffah itu maksudnya segala sesuatu yang mencela nama dirinya, dia coba bersikap rapi, dia coba memiliki pendidikan yang tinggi misalkan untuk menjaga kehormatannya agar tidak dicela. Namanya iffah, kehormatan. Siapa yang selalu merasa cukup, maka Allah akan cukup. Tadi yang berusaha dirinya menjaga dirinya dari kehormatan, maka Allah akan jaga kehormatannya. Dan yang kedua, siapa yang merasa cukup, maka Allah akan cukupi. Nah ini istighna itu artinya merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Tapi kalau manusia, kalau terhadap manusia kita biasa aja, tidak terlalu butuh banget. Waman yatasabbar yusabbir. Siapa yang bersabar, berusaha untuk sabar, maka Allah akan jadikan dirinya sabar. Tidak ada anugerah yang Allah berikan kepada hamba yang lebih baik dan lebih luas daripada sifat yang sabar. Ini hadis akhirnya itu kebaikan semuanya ada di kesabaran. Dan kesabaran bisa dilatih. Ini hadis ini sangat jelas dan sangat lugas. Kita bisa sadar bahwa manusia itu jangan selalu mengatakan dirinya itu nggak bisa berubah, mengatakan dirinya tidak bisa berubah. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum, wa innamal huluma bittahallum, wa man yataharral khaira yu'tihi, wa man yatawaqqa syarra yuqah." Kata Rasulullah SAW dalam hadis At-Tabrani, sesungguhnya ilmu didapatkan dengan belajar. Kita berusaha untuk belajar, untuk mendapatkan ilmu. Dan sesungguhnya sifat halim atau kedewasaan atau ketenangan didapat dengan latihan sabar dan tenang. Barang siapa yang berusaha untuk memilih kebaikan, maka Allah akan memberikannya. Ya, barang siapa yang berusaha untuk menghindari keburukan, niscaya akan terhindar darinya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Itu firman Allah yang Allah berfirman, sungguhnya orang-orang yang sungguh-sungguh menuju
menuju kami, maksudnya menuju kebaikan kepada kami. Dia berusaha menuntut ilmu, berusaha menjadi orang yang sabar, berusaha cari cara gimana caranya dia berubah hidupnya menjadi lebih baik. Maka kata Allah, akan kami pandu mereka ke jalan yang lurus. Sungguhnya Allah memberikan hidayah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini orang yang berusaha. Masya Allah. Maka kesempatan untuk menjadi orang yang baik itu sebenarnya terbuka lebar. Terbuka lebar untuk kita. Maka sekali lagi kami wasiatkan untuk kami pribadi dan para jamaah sekalian untuk senantiasa jangan mengunci diri kita di satu bingkai. Ketika kita bilang, saya emang begini orangnya, maka ini harus coba sadar bahwa kita masih bisa kok belajar. Masih bisa karena apa? Kita masih bernafas. Dan kita masih diizinkan untuk membuka hati kita selebar-lebarnya untuk masuk kebaikan dalam hati kita. Coba kita perbaiki hati. Hati itu bagaikan raja ya. Dan anggota itu bagaikan pasukan. Sesuai ya dengan sabda Nabi SAW, Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Kata Rasulullah. Ingatlah sungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Namun apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pada seluruh jasad. Perhatikanlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini lebih jelas lagi bahwa kita harus mengatur hati kita. Hati harus lebih takut terkena kotor. Kalau kita pakai baju putih dalam keadaan hujan, dalam keadaan becek, kita kalau takut itu kalau misalkan baju putih kita ternodai dengan kotoran. Namun hati tidak takut ternodai. Naudzubillah. Semoga Allah selalu menjaga hati kita dalam keadaan baik. Selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini doa yang Nabi SAW selalu, ya tiap harinya berdoa beliau. Allahumma aslih fasada qalbi. Nah, Syekh bin Baz, kalau tawaf dulu ya, Syekh bin Baz rahimahullah, kalau tawaf beliau selalu mengulangi doa ini. Allahumma aslih fasada qalbi. Ya Allah, perbaikilah kerusakan hatiku. Berarti apa? Kalau misalkan kita mendapatkan di dalam hidup kita ini kok ada yang kurang aja, ada yang sulit untuk ibadah dikerjakan tuh sulit, ya karena maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah agar senantiasa Allah memperbaiki hati kita yang rusak. Idza salahal qalbu salat umurud dunya wal akhirah. Maka kata muridnya ya yang bertanya kepada Syekh bin Baz, "Wahai Syekh, kenapa kamu selalu berdoa seperti itu?" Kata Syekh, "Idza salahal qalbu salat umurud dunya wal akhirah." Kata Syekh bin Baz, ketika hati kita baik, maka seluruh urusan dunia dan akhirat akan menjadi lebih baik. Itu selalu. Kemudian di antara doa yang lain adalah Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, Zat yang mengatur hati, arahkanlah hatiku untuk selalu taat kepadamu. Nah, ini doa Nabi SAW yang selalu berdoa kepada Allah dikala beliau merasa butuh. Ini beliau yang hatinya super bersih, yang beliau dicuci hatinya oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika kecil dan ketika Isra. Ya, ketika Mi'raj ke langit, beliau juga dibersihkan hatinya, disucikan hatinya oleh malaikat Jibril.
Namun beliau tetap berdoa kepada Allah agar senantiasa Allah memperbaiki hatinya. Karena barangkali ya hati itu gampang bolak-balik. Kenapa hati dinamakan kulub atau kolbun? Dinamakan kolbun karena litaqallubi. Karena sering sekali bolak-balik. Pagi muslim, sore kafir. Itu selalu yang terjadi pada manusia. Makanya jadi manusia itu susah. Jadi manusia itu susah. Kenapa? Ya kalau makhluk lain seperti malaikat atau benda-benda, mereka tidak diberikan hawa nafsu. Tidak diberikan hawa nafsu. Tapi jin dan manusia berat diberikan hawa nafsu. Tapi Allah berikan nanti ganjarannya di mana? Di surga. Ya semoga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Al-qalbu malik, kata Abu Hurairah, hati itu raja. Wal a'da'u junudu, dan anggota badan adalah tentaranya. Faidha tawabal malik tawabat junudah. Kalau misalkan rajanya baik, maka pasukannya juga baik. Wa idha khobusal maliku khobusat junuduh. Dan apabila jelek rajanya, maka jelek pula pasukannya. Ini udah jelas perkataan sahabat Nabi SAW Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya terkadang kita banyak kekurangan di keluarga kita. Kita punya anak, kita punya istri, namun kita kurang sabar. Kita bahkan sering sekali kurang minta maaf terhadap istri, terhadap anak. Terkadang kita juga kurang memperbaiki diri kita, memperbaiki akhlak di hadapan keluarga kita. Teruslah minta kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan akhlak kita yang baik. Memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik. Yang terpenting adalah kita jalan coba. Dapat ilmu, kita berusaha sekuat mungkin untuk mengamalkan ilmu tersebut. Berusaha. Hidupnya penuntut ilmu itu adalah kehidupan yang nyata, kehidupan yang mulia. Allah angkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Tinggal kita mau mengamalkan atau tidak. Kalau kita memang lemah untuk mengamalkan akhlak baik ini, coba latih diri kita untuk selalu berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah bahwa kita ini dalam keadaan hina, kita butuh dengan Allah. Hina kita itu, hamba yang hina. Tidak memiliki apa-apa dan segala kepemilikan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kepada Allah, Zat yang Maha Pengampun, Zat yang mengerti hambanya, Halim, baik, lembut. Tinggal kita minta kepada Allah. Kita panjatkan doa-doa kita yang terbaik kepada Allah. Niscaya Allah akan menjawab doa-doa kita semua. Kita masuk akhlak baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau di zaman sekarang, anak-anak, mereka itu kadang ternodai. Bukan karena temannya, tapi karena orang tuanya sendiri. Orang tuanya yang membodoh-bodohi anaknya. Orang tuanya yang mendoakan anaknya agar bodoh. Kalau lagi kesal, maka dia berkata kotor. Kalau dia salah, maka disalah-salahkan. Tidak belajar bagaimana cara mendidik anak. Minimal baca buku, kemudian dipraktekkan kepada anak itu lebih indah dibandingkan mereka punya solusi sendiri yang mereka tidak ada ilmu di situ. Makanya anak-anak zaman sekarang ini luar biasa. Akhlaknya kepada guru, bagaimana kita lihat kejadian adegan-adegan yang guru dilawan oleh muridnya. Menggunakan parang, menggunakan
pisau. Sehingga ini yang di zaman sekarang menjadi rusak. Kalau kita telusuri, ini kenapa bisa begini anaknya? Ternyata karena orang tuanya. Nggak jauh, karena orang tuanya tidak mencontohkan yang baik. Kadang berkata kasar, kadang terlalu menekan anaknya, memaksakan kehendak anaknya. Tentunya kita tahu anak itu salah. Namun lebih masalah lagi kalau kita tidak tahu cara menyampaikan kepada anak itu. Naudzubillah, kita berlindung pada Allah agar senantiasa tidak dijadikan orang tua yang bodoh, yang kerjanya hanya marah. Kalau tidak dituruti maka marah. Ini naudzubillah. Antum harus menjadi orang yang bijak. Dengan apa? Dengan ilmu, amalkan. Sedikit-sedikit amalkan. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus dipelajari hadirin. Sadar diri kita bahwa diri kita banyak kekurangan, maka yang perlu kita perbaiki diri kita dulu. Aslih nafsak yasluh lakan nas. Kata pujangga Arab, perbaikilah dirimu. Kalau kamu dirinya sudah baik, maka yang lain pada baik. Itu yang kita lihat di sekolahan, di manapun. Terjadi omongan-omongan yang kotor, yang toksik. Buruk sekali. Bahkan di depan gurunya dia berani mengatakan kalimat-kalimat yang buruk. Kalimat-kalimat keji yang kotor. Naudzubillah. Maka ini adalah introspeksi diri kita, muhasabah diri kita bahwa nanti kalau kita punya anak, maka didiklah sebaik mungkin. Anakmu adalah pahalamu. Anakmu adalah harta yang sebenarnya di akhirat kelak. Nah, kalau kita mau mencontoh siapa orang yang paling baik akhlaknya, Nabi SAW. Baca buku sirah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah datang atau telah ada dalam diri Nabi Muhammad SAW adalah akhlak yang baik. Patut dicontoh dari segala halnya. Nabi SAW adalah manusia yang patut sekali dicontoh oleh kita semua. Oleh karena itu, kita berlindung kepada Allah daripada syaitan-syaitan yang mengajarkan kita kepada akhlak yang buruk. Semoga Allah menjadikan kita orang yang muslim yang sejati, dan Allah jauhkan diri kita dari penyakit hati, sehingga kita bisa memperbaiki hati kita, memperbaiki akhlak kita dengan sebaik mungkin. Maka apabila ada kekurangan dari kami, apabila ada kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.